Di video ini, gue mau kasih tahu kalian, lu semua, cara investasi dari nol untuk pemula. Jadi ada yang namanya piramida finansial keuangan. Ini berlaku buat lu yang punya duit dari 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar. Jadi piramida finansial keuangan ini adalah basic yang lu harus tahu sebelum lu decide untuk mulai investasi. Yang pertama ada yang namanya hutang paling bawah. Kedua itu ada dana darurat. Ketiga ada asuransi. Keempat baru investasi. Maksudnya gimana? Jadi pertama, lu tuh mesti lihat hutang lu. Mau itu hutang kartu kredit, hutang ke teman, hutang ke keluarga. Lu harus lunaskan semua. Apalagi kalau hutangnya itu berbunga, seperti hutang pinjol dan kartu kredit dan pay later. Itu adalah paling bahaya. Pokoknya jangan pernah mulai investasi kalau lu belum beres bawah-bawah piramida ini. Setelah hutang udah beres, lu udah bayar lunaskan ke keluarga lu, ke teman lu, ke kartu kredit dan lain-lain, harus punya yang namanya asuransi. Asuransi kesehatan minimum. Kenapa? Jadi paling nggak ada BPJS, kalau lu sakit, lu nggak usah ambil duit dari piramida yang atas. Jadi percuma lu mulai investasi, lu isi piramida yang paling atas, kalau hutang lu belum lunas, dana darurat belum ada, akhirnya lu nggak bisa punya apa-apa. Di asuransi ini, lu juga mesti ada yang namanya dana darurat dulu. Jadi dana darurat itu adalah tabungan kebutuhan minimum lu, misalkan 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi kalau pengeluaran lu itu 2 juta, lu paling nggak mesti punya 12 juta standby. Jadi asuransi sama dana darurat ini nih satu lah, level 2 dua-duanya. Tapi kalau misalkan asuransi lu belum bisa bayar, ya udah dana darurat dulu paling nggak lu kumpulin. Karena dana darurat itu adalah fondasi. Kalau misalkan lu nanti di PHK, atau misalkan motor lu bannya kempes, lu at least masih ada uang dari dana darurat tersebut. Kebanyakan orang, 95% orang di Indonesia nggak punya yang namanya dana darurat atau emergency fund, dan ini bahaya banget. Nah, kalau dana darurat udah oke, kalau lu single, lajang, 3 bulan kebutuhan bulanan lu masih oke, tapi kalau lu udah mulai mau berkeluarga, idealnya 6-12 bulan. Jadi kalau misalnya kebutuhan keluarga lu 5 juta, idealnya ada paling nggak 60 juta, lu bisa masukkan di reksadana pasar uang, atau lu bisa masukkan simpen tunai, atau lu bisa masukkan deposito bank digital juga, karena itu liquid dan bunganya bisa dicairkan kapan saja. Kalau untuk emergency fund dan darurat, nggak ideal dimasukkan ke emas atau masukkan ke obligasi, karena cenderung nggak cair, nggak liquid, dan harga juga fluktuatif. Jadi kalau misalkan untuk dana darurat, pilih yang paling aman. Nah, asuransi kesehatan dulu aja, BPJS, atau misalkan lu kalau udah lebih stabil income-nya bisa masukin asuransi swasta yang misalkan bisa kelas 1 atau VIP. Tapi itu opsi ya. Yang penting asuransi ada kesehatan dulu. Jadi kalau lu sakit, nggak usah ambil uang dari investasi. Nah, kalau misalkan hutang udah lunas semua, dana darurat udah lengkap, asuransi kesehatan udah ada, lu baru boleh masuk ke yang namanya investasi. Nah, untuk investasi itu kan ada berbagai macam. Kalau menurut gue, lu kalau misalkan masih pemula, pelajari dulu deposito, obligasi, reksadana dulu. Karena itu adalah yang paling low risk. Lu expect return sekitar 4-6-7% aja per tahun bersih udah bagus banget. Nah, setelah itu kalau misalkan lu mau main saham, mau main kripto, itu nanti tahap-tahap berikutnya. Karena menurut gue, lu harus menjajaki dulu masuk ke instrumen-instrumen yang paling aman. Nah, kalau lu udah memiliki investasi yang baik, tujuan keuangan yang baik, lu bisa mengumpulkan untuk dana pensiun atau dana hari tua. Jadi, lu nanti sisihkan investasi lu masukkan ke namanya sinking fund lagi. Itu tuh dana di mana lu bisa simpan, sisihkan untuk nantinya lu dana hari tua, atau misalkan lu ada kebutuhan beli barang, misalkan lu butuh beli mobil, atau lu mau beli rumah, atau beli properti, itu bisa dialokasikan namanya sinking fund, itu di atasnya investasi ya. Nah, level terakhir itu, setelah lu investasi, nanti ada yang namanya distribusi kekayaan. Jadi kalau lu udah umur 60, 50, lu bisa memikirkan bagian distribusi kekayaan itu untuk anak-anak lu, atau lu bisa memikirkan tentang estate planning, lu mau beli properti apa yang mau lu wariskan ke anak lu. Tapi yang paling penting basicnya itu balik lagi dari hutang dilunaskan semua, dana darurat dan asuransi, atau bisa dana darurat dulu baru asuransi, setelah itu baru investasi, setelah itu baru lu pikir sinking fund untuk dana hari tua juga, atau dana pendidikan anak, dan terakhir baru distribusi kekayaan. Nah, sekarang kalau mau mulai investasi itu gimana sih? Kalau lu misalkan mau investasi di deposito, ada 2 tipe, ada yang bank konvensional, ada juga bank digital. Kalau bank konvensional biasa bunganya itu seperti di BCA, Mandiri, paling 2,5-3% yang dijamin LPS. Tapi kalau bank digital, biasanya mereka memberikan promo bahkan dari 6% sampai 8%. Contoh, seperti di Cbank, atau di Bank Jago, atau di Krom, Superbank, dan lain-lain. Menurut gue, lu bisa sebar ya ke banyak bank digital, atau misalkan bank konvensional juga ada untuk standby, nggak masalah. Tapi kalau lu mau bunga yang lebih tinggi, bisa coba di bank digital. Dan gue udah cobain juga 3-4 tahun terakhir, hasilnya memuaskan.
Setelah itu ada reksadana. Kalau untuk paling aman, pilih yang RDPU, reksadana pasar uang. Pilih yang expense ratio-nya rendah. AUM yang paling tinggi, asset under management atau dana kelolaannya. Dan pilih yang historinya 5-10 tahun terakhir itu kinerjanya oke. Kalau untuk deposito, lu jangan lupa kena pajak 20% dari bunga. Jadi misalkan bunganya 7%, lu kena potongan 20% dari 7% tersebut. Berarti bersihnya cuma terima sekitar 5,6%. Kalau misalkan RDPU itu bebas pajak, karena basically itu reksadana pasar uang tuh kumpulan obligasi dan deposito yang dibelikan oleh manajer investasi. Jadi kalau misalkan lu mau beli RDPU, bisa beli di aplikasi seperti di Bibit atau di Makmur dan sejenisnya. Kalau misalkan deposito di bank digital aplikasinya atau bank konvensional. Selanjutnya kalau lu mau beli obligasi itu juga bisa, itu tapi dananya biasa terkunci. Jadi misalkan lu punya uang 100 juta, ada tenornya tuh, misalkan dikunci 2-3 tahun, nanti dikasih return 6% per tahun, berarti sekitar 6 juta. Pembayarannya dicairkannya bisa per bulan atau per 6 bulan, tergantung kriteria yang ada di obligasi tersebut. Obligasi ada 2 jenis juga, ada obligasi perusahaan, korporasi, atau obligasi pemerintah. Kalau saran gue, memulai obligasi pemerintah dulu karena super aman, nggak pernah ada histori gagal bayar. Setelah itu ada saham juga. Kalau saham tuh, lu bisa beli di sekuritas, itu tuh basically lu beli kertas ya, tanda kepemilikan perusahaan yang ada di bursa. Untuk jelasin lebih detail, nanti gue akan jelasin di video-video selanjutnya, tapi sekarang basicnya dulu. Dan kalau lo mau spekulasi, bisa yang namanya kripto, itu lo bisa beli dari aplikasi-aplikasi juga kayak Pluang, Indodax, Binance, dan lain-lain. Tapi itu paling risiko tinggi. Jadi menurut gue, untuk sekarang lo mulai risiko rendah dulu, lo kumpulin, nabung uang yang banyak, nanti baru lo mulai investasi diversifikasi.